Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Natal untuk semuanya dan juga selamat menyongsong tahun yang baru yang akan kita masuki beberapa hari ke depan. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin membuat sebuah penjelasan karena dalam beberapa hari terakhir ini ada banyak orang yang mengirimkan suatu video TikTok kepada saya. Lalu waktu saya klik dengar di sana, rupanya ada potongan dari khotbah saya, lalu ditanggapi oleh Pendeta Gilbert Lumoindo. Lalu itu dipublish di TikTok atau di platform yang lain, saya tidak tahu, tapi saya juga akhirnya sempat lihat di dalam komentar-komentar video di TikTok itu, wah, ada banyak orang menghujat saya sedemikian rupa, ya, seolah-olah saya ini adalah orang yang anti Natal, karena di dalam video itu saya sempat menyinggung soal ada gereja-gereja di Kupang yang tidak mau merayakan Natal karena itu ada kaitan dengan Hari Raya Kafir. Tapi untuk jelasnya, saya ajak kita mendengar video TikTok itu ya. Menolak untuk merayakan Natal. Beberapa gereja termasuk di Kupang sekarang, mereka tetap menolak merayakan Natal karena berpikir bahwa dengan merayakan Natal tanggal 25 Desember sama dengan orang Kristen kembali kepada kekafiran. Shalom semua, puji Tuhan. Saudara terkasihi, ada orang yang tag saya di sebuah video, Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru. Sebelumnya kami mohon maaf ya Bapak, rasa-rasanya ucapan Anda ini seperti ucapan Zuma KW kemarin ya. Untuk yang tag saya sudah jelaskan bahwa Natal itu bukan hanya sebagai adat istiadat Kristiani, tapi kita telah tahu manfaat dari Natal sangat luar biasa. Jika Bapak tidak ingin merayakan Natal, silahkan. Dalam Alkitab terdapat beberapa ayat yang menekankan kegembiraan dan sukacita yang dapat dihubungkan dengan semangat perayaan, termasuk Natal. Berikut adalah beberapa ayat yang merayakan sukacita dalam Alkitab. Lukas pasal 2 ayat 10-11. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, sebab lihatlah, aku memberitakan kepadamu suatu kabar besar yang akan menjadi kesukaan bagi segenap bangsa, bahwa hari ini bagi kamu telah lahir di kota Daud seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan." Yesaya pasal 9 ayat 6, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Juga di pasal Filipi pasal 4 ayat 4, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, lagi katakanlah bersukacitalah." Kenapa kita harus merayakan Natal? Mazmur pasal 951 ayat 3. Marilah kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Marilah kita berseru-sorai kepada batu keselamatan kita. Marilah kita mendekat kepadanya dengan ucapan syukur. Marilah kita bersorak-sorai kepadanya dengan nyanyian pujian. Sebab Tuhan itu Allah besar dan Raja yang besar di atas segala Allah. Haleluya. Tuhan bersama orang-orang percaya. Amin. Jadi saya luruskan ya Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru yang terkasih Tuhan, semoga keyakinan kepada Sang Juru Selamat makin kuat. Amin. Natal itu bukan hanya sebuah tradisi. Natal memiliki makna yang sangat luar biasa, sebuah keajaiban, keselamatan, dan pengampunan dari Yesus. Maka kita harus bersukacita. Dulu orang pagan memang merayakan tradisi itu tepat di tanggal 25, tapi itu bukan sukacita kepada Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara terkasihi, kita jangan terkecoh oleh omongan-omongan yang belum tentu itu benar. Terkadang manusia itu terbawa oleh arus kehidupan yang mungkin bisa jadi itu dapat membutakan mata hati kita, membuat iman kita lemah. Saudara terkasihi, tetaplah dalam iman Kristus yang akan selalu menjaga kita dari arus kehidupan yang bermacam-macam dan terkadang membuat iman kita lemah. Marilah kita bersukacita dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Menolak untuk merayakan Natal. Beberapa gereja. Ya, itu videonya. Jadi saudara lihat bahwa di dalam video itu ada potongan khotbah saya yang sepotong itu, lalu akhirnya ditanggapi oleh Pak Gilbert ini
yang lalu akhirnya menyerang saya seolah-olah saya itu adalah orang yang anti Natal, saya seorang yang tidak setuju dengan perayaan Natal dan menganggap bahwa merayakan Natal itu sama dengan merayakan kekafiran, ya, praktek kafir. Nah, sebelum saya membuat tanggapan terhadap itu, nah terus terang bahwa ada orang sudah amin haleluya, saya lihat komentar-komentar lalu mulai menghujat saya macam-macam. Nah, saya ingin membuat tanggapan ini pertama-tama adalah bahwa kalau saya hanya tanggapi potongan kecil itu saja yang dilepaskan dari konteks, sebenarnya saya menyinggung bahwa ada gereja-gereja tertentu di Kupang yang tidak merayakan Natal dengan alasan bahwa hari raya Natal itu adalah hari raya kafir. Nah, apakah dengan menyatakan ada gereja di Kupang yang tidak merayakan Natal dengan alasan semacam itu menunjukkan bahwa saya sendiri tidak merayakan Natal? Nah, itulah tanggapannya salah di situ. Kenapa? Karena saya adalah orang yang bukan hanya merayakan Natal, tapi juga menentang mereka yang menolak merayakan Natal. Nah, saya lihat ada beberapa komentar mengatakan, di mana gereja di Kupang yang tidak merayakan Natal? Ya, kalau begitu kamu bermain kurang jauh. Jelas ada saksi Yehova di Kupang yang tidak merayakan Natal. Lalu Advent sendiri itu tidak merayakan Natal. Nah, saudara coba sehari di Facebook lihat itu komentar-komentar dari orang yang namanya Mala Raturi itu. Dia seorang Advent yang anti Natal. Ya, jadi waktu saya membahas dalam khotbah itu, saya dalam rangka membantah orang-orang yang menolak merayakan Natal karena dianggap itu adalah hari raya kafir. Jadi saya setuju ada Natal, saya sendiri merayakan Natal, menentang mereka yang menolak merayakan Natal dengan alasan semacam itu. Nah, lalu kalau tanggapannya diberikan kepada saya dengan kutip ayat banyak segala macam yang menunjukkan bahwa Natal itu penting, nah ini adalah salah alamat. Ya, harusnya khotbah semacam itu diberikan kepada orang-orang yang anti Natal. Saya bukan orang yang anti Natal. Nah, jadi terkait dengan yang dikatakan bahwa itu adalah hari raya kafir, nah itu nanti saya berikan penjelasan lain, ya. Nah, tetapi sebelum saya membuat tanggapan ini, saya terus terang agak ragu, ya, bahwa apakah itu memang tanggapan langsung dari Pak Gilbert, ya. Soalnya setahu saya, Pak Gilbert jarang atau bahkan mungkin tidak mau serang menyerang seperti itu di media sosial. Karena beberapa kali saya beda pendapat dengan beliau, dan begitu saya membuat tanggapan di medsos, ya beliau biasa telepon saya. Dan saya berteman baik dengan dia. Dan sering membahas hal-hal tertentu, dia telepon saya. Jadi rasanya aneh kalau tanpa ada komunikasi dengan saya, tiba-tiba menyerang saya di TikTok seperti itu. Yang kedua adalah kok rasanya yang saya tahu dari dia adalah gaya bahasanya tidak seperti itu. Misalnya saudara-saudara yang terkasihi, kok saya tidak pernah mendengar Pak Gilbert itu menggunakan istilah terkasihi. Kalau terkasih ya, tapi terkasihi. Kedua, pada waktu penyebutan Allah itu ada tekan Allah. Nah, Pak Gilbert punya cara mengucapkan kata Allah tidak seperti itu. Jadi saya terus terang saya ragu bahwa itu memang dari Pak Gilbert. Lalu akhirnya saya minta untuk bagian media untuk kontak Pak Gilbert, tanya itu benar Pak Gilbert atau bukan. Kalau bukan ya sudah. Tapi kalau ya, maka saya akan memberikan tanggapan balik juga. Dan di medsos juga, karena itu dipublikasikan serangan itu di medsos. Nah, jadi ini asisten saya itu bagian multimedia itu lalu kirim WA ke Pak Gilbert. Ya, setelah diberikan link video itu, Shalom Pak Gilbert, selamat Natal, izin saya Sami, media asisten Pak Esra Soro. Kami dikirimi video di atas, dikarenakan hanya ada voice, kami ingin mengklarifikasi kebenarannya langsung kepada Bapak. Jika itu tidak benar, diharapkan agar Bapak dapat memberikan sanggahan atau bantahan atas video tersebut. Namun jika itu benar adanya,
Pak Esra rencana akan memberikan video tanggapannya dan dimuat juga di TikTok. Demikian Pak Gilbert, Tuhan memberkati. Ya, jadi saya awalnya mengira Pak Gilbert ya, jadi saya juga siap tuh menanggapi, tapi untungnya ya saya masih berpikir kok rasa-rasanya dengar beberapa kali, kok kayaknya bukan ya. Nah, lalu akhirnya Pak Gilbert itu membalas pesan dengan pesan suara kepada bagian multimedia. Nah, begini pesan dari Pak Gilbert. Bukan suara saya, gimana saya bisa sangka itu bukan suara saya, cuma orang iseng pakai muka saya. Dan satu, itu bukan suara saya. Kedua, tidak pernah saya menyebut nama orang, apalagi Pak Esra. Pak Esra saya panggilannya Bung Esra Soru, nggak pernah Esra Alfred Soru. Jadi itu pasti bukan suara saya, dan kenalin aja. Dan nadanya itu kan bukan nada saya gitu, bukan nada saya bicara gitu, dan pasti bukan saya. Maaf, apalagi Pak Esra. Pak Esra itu teman saya, kalau ada apa-apa saya telepon langsung, tanya beliau gaya saya gimana. Siap. Pak Esra bikin aja, itu bukan suara Pak Gilbert. Tolong provokator berhenti bikin perpecahan dalam tubuh Kristus. Gitu, bilang aja gitu, terus tag saya, nanti saya kasih tanggapan. Gitu ya, siap. Ya, jadi jelas bahwa dari klarifikasi Pak Gilbert, beliau sendiri menyatakan bahwa itu bukan suaranya ya. Lalu setelah itu Pak Gilbert sendiri itu memberikan voice note kepada saya, dan berikut adalah voice note dari beliau. Haleluya, selamat Natal Bung Esra, hamba yang diberkati Tuhan. Itu bukan suara saya, bukan suara saya, bukan gaya saya, dan saya tidak pernah panggil Bung Pendeta Esra Alfred Soru, nggak pernah begitu, bukan gaya saya. Betul, kalau ada apa-apa kita telepon langsung toh, siap hambanya. Hambanya kalau bisa bikin tanggapan, bilang tolong semua provokator yang suka pasang-pasang foto terus bikin suara-suara mirip-mirip gitu, itu bertobat gitu. Karena itu bukan suara Pendeta Gilbert, dan gayanya bukan begitu cara dia ngomong. Ya, begitulah saudara penjelasan dari Pak Gilbert, dan jelas bahwa video itu di TikTok itu sudah pasti bukan dari Pak Gilbert. Dan dari sini ya saya kira perlu suatu upaya untuk saling mencari klarifikasi sedemikian rupa, karena di era yang canggih semacam ini maka orang bisa membuat apa saja ya. Dan satu hal yang mau saya tekankan, bahwa dari video itu yang pasti adalah Gilbert palsu ya, menyerang saya seolah-olah dari potongan video saya yang pendek, seolah-olah saya tidak merayakan Natal atau anti Natal karena menganggapnya sebagai suatu praktek kekafiran, dan dengan merayakan Natal itu lalu kita melakukan praktek kafir, maka jelas itu adalah suatu serangan yang membabi buta, serangan yang tidak tepat sasaran, serangan yang sama sekali tidak cocok diberikan kepada saya. Nah, tapi orangnya kelihatannya ngotot ya supaya kita harus merayakan Natal. Tapi dengar baik-baik ya, Gilbert palsu ya. Anda kelihatannya begitu pro Natal ya. Maunya kita merayakan Natal, tapi coba dengan cara memotong video yang terlepas dari konteksnya, lalu akhirnya menggiring opini orang seolah-olah saya anti Natal. Bukankah Anda sedang memfitnah saya? Kedua, dengan memasang ya fotonya Pak Gilbert dan berupaya pakai aplikasi apalah untuk suara itu dimiripkan dengan suara Pak Gilbert, bukankah itu telah memfitnah Pak Gilbert? Kamu mau merayakan Natal ya, tapi kamu tidak sadar kamu sedang membuat adu domba ya antara saya dan Pak Gilbert, atau juga membuat banyak orang yang akhirnya dengan terlalu cepat memberikan komentar dan mulai menyerang saya dengan kata-kata yang tidak bagus. Nah, Anda mau merayakan Natal, tapi merayakan Natal dengan sikap hati yang tidak beres semacam ini, maka sebenarnya tidak ada guna kamu merayakan Natal sebenarnya. Seperti kata Pak Gilbert tadi, kamu jadi provokator.
Ya. Nah, kamu mau merayakan Natal dan membela perayaan Natal, tapi jadi provokator dengan hati yang busuk semacam itu. Jadi saran saya sebenarnya, ya daripada kamu sibuk urus perayaan Natal itu, lebih baik kamu perbaiki hatilah, ya perbaiki hati, perbaiki perilaku, supaya pada waktu merayakan Natal itu sejalan dengan perilaku saudara, ya. Nah, jadi itu saja klarifikasi saya. Nanti saya akan memberikan penjelasan terkait dengan suatu video lain yang dipotong dari video saya yang panjang dan mengatakan seolah-olah saya setuju dengan Islam bahwa merayakan Natal itu adalah merayakan kekafiran, dan video itu banyak dipotong oleh orang Islam juga, ya, untuk mendukung serangan mereka terhadap iman Kristen bahwa wah, ini pendeta Esra saja mengakui bahwa hari Natal itu adalah hari raya penyembahan kafir. Nah, nanti akan saya berikan penjelasan tentang hal itu. Tapi biarlah klarifikasi saya untuk video ini menjadi jelas bagi kita. Dan yang sudah terlanjur membuli saya, mencaci maki saya dengan segala macam tuduhan, saya mau beritahu bahwa saya hidup ini bertahun-tahun sudah seperti itu. Jadi tidak ada efek bagi saya. Tapi menurut saya itu merugikan bagi saudara. Ya, jadi ya semoga video ini bisa memberikan penjelasan. Dan untuk Gilbert palsu, ya saran saya, bertobatlah dari cara-cara provokasi semacam ini. Selamat hari Natal untuk semuanya. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.